Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang tantangan perekonomian nasional. Tantangan perekonomian nasional dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama internal dan yang kedua eksternal. Yang pertama yaitu internal, yaitu masalah-masalah yang muncul dari dalam negeri atau faktor domestik, antara lain yang pertama krisis multidimensi yang berkepanjangan, dan yang kedua otonomi daerah yang belum sempurna, dan yang ketiga isu-isu di integrasi bangsa. Dan yang kedua eksternal, yaitu masalah-masalah yang memengaruhi secara tidak langsung yang datang dari luar negeri, yaitu yang pertama ada globalisasi yang tidak dapat dihindari, dan yang kedua ada isu-isu perdagangan bebas. Jadi ada beberapa hal penting yang menjadi pelajaran dari krisis ekonomi pada tahun 1998 yang lalu. Yang pertama, pembangunan ekonomi yang tidak berbasis pada kekuatan sendiri, tetapi bertumpu pada utang dan impor. Hal ini sangat rentan terhadap perubahan faktor eksternal dan membawa dalam krisis yang berkepanjangan. Lalu yang kedua, pendekatan yang serba sentralistik, seragam, dan hanya berpusat pada pemerintah. Hal ini tidak menghasilkan struktur sosial ekonomi yang memiliki pondasi yang kokoh, tetapi justru menghasilkan struktur sosial ekonomi yang didominasi usaha skala besar dengan kinerja yang rapuh. Lalu apa sih itu UMKM? UMKM adalah usaha kecil termasuk usaha mikro, merupakan suatu badan usaha milik warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan sebanyak-banyaknya 200 juta, atau mempunyai hasil penjualan rata-rata per tahun 1 miliar, dan usaha tersebut berdiri sendiri. Klasifikasi usaha dilihat dari nilai kekayaannya. Usaha kecil dan mikro maksimal 200 juta, usaha menengah 200 juta sampai 10 miliar. Lalu usaha besar di atas 10 miliar. Klasifikasi usaha dilihat dari jumlah tenaga kerjanya. Yang pertama usaha kecil dan mikro 1-4 orang, yang kedua usaha menengah 20-99 orang, dan yang ketiga usaha besar yaitu di atas 99 orang. Departemen Industri dan Perdagangan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, usaha kecil merupakan bagian dari industri dan dagang kecil yang merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak 200 juta dan mempunyai nilai penjualan 1 miliar atau kurang per tahunnya. Contoh-contoh UMKM. Saat ini ada berbagai ide kreatif untuk membangun usaha mikro, termasuk jenis usaha yang berpotensi untuk mencapai keuntungan dalam jumlah besar, yaitu yang pertama, kuliner kekinian. Bisnis kuliner kekinian adalah salah satu contoh usaha mikro yang tak pernah mati, karena makanan menjadi kebutuhan utama bagi semua orang. Untuk memulai usaha ini, kamu bisa memilih menjual makanan-makanan yang sedang tren seperti cake, mencoba makanan sehat seperti vegan food atau salad, atau bisa mencoba juga menjajakan makanan unik hasil karya sendiri, serta fashion food. Yang kedua, jasa desain grafis. Jasa desain grafis cocok untuk menjadi pilihan usaha, karena saat ini kebutuhan terus meningkat. Misalnya, untuk mendesain logo, konten branding produk, hingga berbagai kebutuhan media sosial, selain modal, laptop, dan perangkat desain pada umumnya, kamu juga perlu skill kemampuan desain untuk menjalankan usaha ini. Yang ketiga, yaitu ada usaha budidaya tanaman hias. Usaha mikro tanaman hias juga menjadi salah satu jenis usaha yang tak lekang oleh waktu. Tanaman hias selalu memiliki pesona yang tidak pernah redup dengan selalu adanya jenis tanaman hias yang menjadi primadona di setiap masanya. Lalu yang keempat, ada jasa laundry. Di area perkotaan, potensi keuntungan bisnis laundry nyatanya masih sangat menjanjikan. Jasa laundry juga bisa menjadi pilihan tepat, terutama jika kamu bisa memberikan layanan kilat. Model penting yang dibutuhkan yaitu peralatan laundry yang lokasi yang cukup untuk melakukan berbagai proses laundry. Yang kelima, Warmindo. Warmindo adalah singkatan dari warung makan Indomie alias mie instan. Meski khusus hanya menjual berbagai olahan Indomie, belakangan Warmindo kian populer di kalangan anak muda. Bahkan kini muncul beberapa franchise Warmindo yang menawarkan kerjasama.
Masalah-masalah yang sering dihadapi oleh UMKM yaitu ada dua. Yang pertama yaitu masalah internal dan yang kedua masalah eksternal. Masalah internal yang pertama, rendahnya profesionalisme tenaga pengolah usaha UMKM, dan yang kedua, keterbatasan modal dan akses terhadap pasar dan perbankan, dan yang ketiga, kemampuan penguasaan teknologi yang masih kurang. Lanjut masalah eksternal. Yang pertama, iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha kecil, dan yang kedua, kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana diharapkan. Yang ketiga, kurangnya dukungan. Yang keempat, masih kurangnya pembinaan, bimbingan manajemen, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. UMKM sebagai sebuah organisasi ekonomi atau bisnis memiliki ciri spesifik, yaitu yang pertama, struktur ekonomi organisasi sangat sederhana. Yang kedua, mempunyai karakteristik khas. Dan yang ketiga, tanpa elaborasi. Dan yang keempat, tanpa staf yang berlebihan. Dan yang kelima, pembagian kerja yang lentur. Dan yang keenam, memiliki hierarki manajemen yang kecil. Dan yang ketujuh, sedikit aktivitas yang diformalkan. Dan yang ke-8, sangat sedikit yang menggunakan proses perencanaan. Dan yang ke-9, jarang memberikan pelatihan terhadap karyawan. Dan yang ke-10, jumlah karyawan sedikit. Yang ke-11, pengusaha sulit membedakan aset pribadi dan aset perusahaan. Dan yang ke-12, sistem akuntansi kurang baik atau biasanya bahkan tidak memiliki pembukuan. Faktor-faktor penyebab kegagalan sektor industri untuk berkembang. Yang pertama, lemahnya kemampuan dalam mengambil keputusan. Kendala yang paling kuat, dampaknya sesungguhnya bersumber pada diri pengambil keputusan yang bersangkutan sendiri. Kendala yang paling sering menampakkan diri adalah ketidakmampuan seseorang untuk bertindak tegas. Sering seorang manajer membiarkan dirinya diliputi oleh keraguan-raguan yang sedemikian menguasai cara berpikir dan cara bertindaknya. Pemahaman yang tidak tepat tentang peranan informasi dalam pengambilan keputusan dapat menjadi kendala yang harus disingkirkan. Informasi yang berkaitan harus lengkap, mutakhir, dapat dipercaya, terolah dengan baik, dan tersimpan dengan rapi. Yang kedua, ketidakmampuan manajemen. Manajemen yang buruk menjadi penyebab utama. Manajer perusahaan kecil tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan dengan baik. Pemilik minim jiwa, leadership, kurang peka terhadap pertimbangan yang menjadikan dasar keputusan karena minimnya pengetahuan bisnis yang sebenarnya. Dan yang ketiga, kurang berpengalaman. Pengalaman praktis dan mengenai seluk-beluk bisnis tidak pernah ditemukan. Misalnya pernah menjadi juru masak rumah makan, pernah bekerja di bengkel, pernah bekerja di toko retail, pakaian, dan lain-lain. Pengalaman akan memberikan sentuhan sendiri karena pernah merasakan bekerja atau mengelola dari kecil, dan obsesi memiliki sendiri akan lebih baik daripada orang yang melakukan bisnis hanya mengandalkan karena punya modal. Yang keempat, lemahnya pengawasan terhadap keuangan. Manajemen yang sehat adalah kunci keberhasilan perusahaan kecil, dan manajer yang efektif menyadari bahwa semua keberhasilan bisnis memerlukan kendali keuangan yang layak. Keberhasilan bisnis juga memerlukan modal dalam jumlah yang cukup. Pada awalnya, kurang modal merupakan penyebabnya umum kegagalan bisnis karena kekurangan modal sebelum mereka mampu menghasilkan arus kas yang positif. Lalu yang kelima, kemerosotan posisi modal kerja. Penurunan modal kerja sebagai besar diakibatkan dengan adanya penurunan sebagai kewajiban lancar, sedangkan hasil dari operasi perusahaan tidak sebanding dengan besarnya penggunaan modal kerja perusahaan yang sebagian besar penggunanya kepada pembelian aktif tetap. Dan yang keenam, sering menemukan penurunan pada volume penjualan. Kenaikan jumlah penjualan keuntungan yang meningkatkan diperoleh dari total nilai penjualan nyata perusahaan dalam suatu periode tertentu. Terdapat beberapa indikator dari volume penjualan. Dan yang ketujuh, buruknya manajemen mendorong terjadinya penurunan laba atau keuntungan. Perusahaan juga melakukan manajemen laba untuk menurunkan laba dengan tujuan untuk menghindari pajak penghasilan yang terlalu tinggi. Pemilihan metode akuntansi dalam pelaporan laba akan memberikan hasil yang berbeda terhadap laba yang dipakai sebagai pasar perhitungan pajak. Dan yang ke-8, hutang terus meningkat. Risiko yang muncul bagi perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi adalah ancaman ketidakmampuan dalam membayar kewajiban. Sedangkan manajemen laba tidak dapat dilakukan sebagai cara untuk menghindari risiko tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi tentang tantangan perekonomian nasional. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.